Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia. Ini tafsir ayat ke-12, 13, 14 dan 15 tentang kisah Nabi Yahya alaihissalam, putranya Zakaria alaihissalam. Like, subscribe dan bunyikan loncengnya dan wala udwana illa 'alaz zalimin. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal arifin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi ajma'in. Wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, kaum muslimin, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat umur, hingga di pagi subuh ini dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dengan segala rangkaian-rangkaiannya. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta dicatat sebagai amal yang soleh di sisinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melanjutkan materi tafsir kita pada surat Maryam. Sekarang kita akan melanjutkan pada ayat 12, 13, 14 dan 15. Lebih 1, 2, 3, 4 ayat. Kemarin dalam tafsir yang minggu lalu sudah kita jelaskan bahwa doa Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada usia 90 tahun, padahal istrinya si Zakaria itu sudah divonis mandul ketika dia masih gadis rupanya. Bukan ketika dia sudah menikah. Ketika dia masih gadis, si Maryam, istri Yahya ini sudah divonis, istrinya Zakaria sudah divonis tidak akan punya anak. Namun karena Nabi Zakaria khawatir dengan umatnya, siapa yang nak bimbing, karena dia tahu betul bahwa umatnya itu nakal, karena umat yang dibimbing oleh Zakaria dan Yahya itu adalah Bani Israel, karena Bani Israel itu nakal. Maka dia berkeinginan kepada Allah agar ada penerusnya atau pewarisnya. Nah, pewaris yang dimaksud di situ bukan pewaris harta, tetapi pewaris yang akan melanjutkan ajaran-ajarannya untuk membimbing Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya dengan memberi anak namanya Yahya. Sekarang kita akan membahas tentang siapa itu Yahya. Sedikit saya akan membacakan ayatnya dulu, kemudian kita terjemahkan dan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya wa salamun alaihi yawma wulida yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Sampai situ saja. Ayat yang ke-12 artinya, wahai Yahya, ambillah dan pelajarilah kitab Taurat dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak. Dan kami jadikan rasa kasih sayang dari kami dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa.
dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka, dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Nah, itu 5 ayat. Kita bahas yang pertama. Ayat pertama, wahai Yahya, ambillah pelajaran. Dalam tafsir disebutkan ambillah pelajaran itu artinya Nabi Zakaria diminta untuk belajar dengan sungguh-sungguh tentang kitab Taurat. Karena Nabi Yahya ini jadi nabi, dia masih usia sangat kecil dan kanak-kanak. Masih anak-anak. Jadi Nabi Yahya ini, anak Nabi Zakaria itu menjadi nabi ketika dia masih kecil. Sudah dijadikan nabi. Dalam tafsir ini tidak jelaskan umurnya berapa, tapi dia masih anak-anak. Makanya Allah menegaskan di sini untuk Nabi Yahya agar mempelajari Taurat dengan benar, dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kenapa demikian? Karena dia akan menjadi nabi yang akan memberikan petunjuk kepada Bani Israel. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, Nabi Yahya ini meninggal pada usia muda. Lebih muda dari Ustadz Uji. Tapi belum dijelaskan berapa mudanya dia meninggal. Dia meninggal ini dibunuh oleh seorang raja yang zalim bernama Herodus. Herodus, raja zalim. Jadi raja zalim ini dia menikahi janda, punya anak. Nah, dia punya anak itu, anak tirinya itu tidak dinikahinya. Nah, jadi dalam hukum kita tidak boleh menikahi anak tiri, kecuali misalnya kita nikahi emaknya itu, begitu nikah kita belum nyampur emaknya itu, kita ceraikan. Tahu maksudnya? Belum nyampur, nikahnya jam 2, jam 2:30 dicerai. Namanya itu duduk nikah, tegak, cerai. Nah, dalam status hukumnya menikahi anak tirinya boleh. Karena dia belum digaulinya. Tapi kalau digaul walaupun sekali, menikah anak tirinya adalah haram. Tapi kamu tuh jangan bayang-bayangkan. Ini hukumnya baik. Kayak lagi terbayang-bayang. Hukumnya. Nah, Nabi Yahya membuat fatwa menikahi anak tiri, hukumnya adalah haram. Tapi raja zalim ini, si Herodus ini, tidak nian dia nikahi anak tirinya itu. Dalam riwayat lain bahwa Yahya ini dibunuh oleh raja Herodus ini karena menolak cinta anak gadisnya. Tapi lebih banyak ceritanya itu bahwa Yahya ini dibunuh karena membuat fatwa tidak boleh menikahi anak tiri. Herodus ini mau tidak mau nak nikah anak tirinya itu, dia suruh Yahya itu merubah fatwanya itu, tapi Yahya tidak mau. Akhirnya mau tidak mau nak nikah dengan anak tirinya, tapi ada persyaratan istri tuanya. Boleh baik kau nak nikah dengan anak tiri kau itu ini. Cuman persyaratannya harus hadiahnya dia minta kepala Nabi Yahya. Caca. Bukan main. Akhirnya Nabi Yahya dibunuh. Jadi Yahya itu meninggal pada masa usia yang sangat muda. Anaknya Zakaria. Jadi status hukum kita tidak boleh menikahi anak tiri. Kecuali belum digauli. Boleh. Tapi kalau sudah digauli, hukumnya haram statusnya. Nah, ini ilmu yang pertama. Jadi Nabi Yahya dia diminta untuk mendalami Taurat dengan sungguh-sungguh, dengan kemampuan, kemuliaan dan kemahakuasaan Allah. Allah berikan hikmah ke Yahya agar dapat memahami Taurat itu dengan mudah. Itu dia. Makanya anak-anak yang hafiz Al-Quran 30 juz masih anak-anak itu, Allah berikan hikmah kepadanya. Kita jangankan 30 juz, 1 lembar beda hafal.
Yang hafal tuh hanya ayat-ayat saja. Kalau nak berurutan dari alif lam ra sampai ke ujung selembar rasanya sulit nak hafal. Nah, orang-orang yang hafal Al-Quran itu betul-betul diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan si Nabi Yahya ini diberikan hikmah oleh Allah untuk memahami Taurat agar dia dapat membimbing umat-umatnya Bani Israel. Jadi selagi Nabi Yahya masih kecil, dia sudah menjadi nabi, membimbing umat-umatnya. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesamanya dari kami, dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Beberapa ahli tafsir menafsirkan bahwa tidak punya dosa di sini begini. Nabi Yahya itu dalam tafsir Al-Qatadah dan lain menjelaskan bahwa Nabi Yahya ini tidak punya ketertarikan dengan perempuan. Bukan karena dia itu banci, bukan. Tapi dia tidak punya ketertarikan kepada perempuan karena ingin menghindari dosa dan dia kepingin menjadi orang-orang yang bertakwa dan dia terhindar dari dosa. Makanya ada sebagian ceritakannya bahwa Yahya ini menolak ketika mau dinikahkan dengan putri raja. Menkito lah putri raja cantik pula, nah rugi nolak. Tapi Nabi Yahya menolak. Jadi Nabi Yahya itu luar biasa, dari kecil dia itu terhindar dari dosa. Bahkan dalam tafsir berkatakan salah satunya anak-anak yang tidak punya dosa dari kecil adalah Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian Nabi Yahya ini sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Sangat berbakti. Nabi Yahya ini sangat berbakti kepada orang tuanya. Jangankan berkata A, menjawab perkataan pun dia tidak pernah. Jadi pada suatu hari dalam hadis dikisahkan bahwa ada teman-temannya mengajaknya bermain. Yahya, mari kita bermain. Apa jawab Nabi Yahya? Hidup ini diciptakan bukan untuk bermain. Wah, itu dia jawaban. Hidup kita ini bukan diciptakan oleh Allah untuk main-main. Kalau dalam Al-Quran dikatakan kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan di atas muka bumi ini hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan untuk main-main. Makanya ketika Yahya diminta bermain-main oleh teman-temannya, Yahya dengan tegas menjawab, kita diciptakan bukan untuk main-main. Jadi kita diciptakan bukan untuk main-main, kata Yahya. Makanya ketika diajak teman-temannya, yuk Yahya kita main-main yuk. Main-main itu maksudnya main apalah, zaman Nabi Yahya itu tidak tahu kita. Mungkin main congkelak belum kati zaman Nabi Yahya. Mau main karet, main kelereng mungkin tidak ada. Tidak tahu mainnya mungkin di mana, di padang pasir kali. Tapi ketika itu Nabi Yahya menjawab dengan tegas, hidup ini diciptakan bukan untuk main-main. Zakaria kenapa dapat menjawab demikian? Karena Nabi Yahya kenapa dapat menjawab demikian? Karena dia diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan selalu mengeluarkan sesuatu yang baik dari mulut kita. Maka kita kadang hilap karena kita tidak diberikan hikmah seperti para nabi. Maka kita kadang emosional, ngomongnya kasar, tapi manusiawi. Karena kita manusia biasa, la yakhluqu anil khata'i wan nisyan, tidak luput dari salah dan khilaf. Selanjutnya, pertama Nabi Yahya itu sangat berbakti kepada orang tuanya. Dan dia tidak termasuk orang-orang sombong. Walaupun dia ganteng, dia anak seorang nabi, dia punya hikmah, dia sangat cerdas, tapi dia tidak sombong. Soal ketidaktertarikannya dan tidak dia menolak untuk dinikahkan dengan putri raja bukan karena dia sombong, tapi dia menghindari dari segala macam dosa dan dari hal-hal yang akan menghambat dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rabi'atul Adawiyah, seorang ahli sufi, berkeinginan tidak mau menikah dan tidak menikah karena dia tidak ada ingin mengadakan saingan kepada Allah. Kecintaannya kepada Allah, dia tidak ingin ada saingan.
Maka dia lurus mencintai Allah saja, tidak mencintai yang lain. Kalau dia punya laki, cintanya akan berbagi. Dia punya anak, cintanya akan berbagi. Dia fokus cintanya hanya kepada Allah. Jadi Zakaria itu pertama, dia sangat berbakti kepada orang tuanya, dia tidak sombong, dan dia tidak termasuk orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Zakaria. Kemudian di ayat yang ke-15, dan kesejahteraan bagi dirinya. Zakaria ini sejahtera, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal. Pertama, ketika dia dilahirkan. Kita ni biasa kalau anak kecil yang sehat jasmani dan rohaninya, kalau dia melahir pasti dia menangis. Nabi Yahya tidak nangis. Karena dia diselamatkan. Karena orang-orang anak-anak kecil yang keluar dari rahim ibunya itu, dia ketemu dengan alam yang baru. Maka mereka terkejut dan menangis. Enak kalau dalam perut emaknya itu. Enak, bergerak-gerak enak, nyaman rasanya dalam perut. Tapi begitu dia keluar, dia dengan kehidupan yang baru, maka dia banyak yang nangis. Tapi untuk yang sehat fisik, jasmani dan rohani. Biasanya kalau yang sakit, lahirnya tidak nangis. Tapi kalau yang nangis itu pertanda dia begitu menyesali dilahirkan ke dunia yang fana ini. Begitu banyak tantangan, cobaan, ujian dalam hidup. Nah, tapi yang nunggu dia melahir itu ketawa-tawa. Wah, cucu aku cantik nian. Wah, cucu aku boleh lah manis nian. Hidungnya mulai nengok galau-galau, mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku. Hidungnya miripnya neneknya. Padahal tidak mirip sama sekali. Neneknya jelek, cucunya cantik. Kepalanya miripnya dengan baknya. Padahal kepala baknya besar, kepala bayi kecil. Dasar begitu nak nyamuk-nyamukannya. Orang yang nerimanya ketawa terbahak-bahak, dia menangis. Ingin menghadapi dunia yang begitu luas dan fana ini dan begitu banyak ujian. Tapi Nabi Yahya diselamatkan dari itu. Dia gembira begitu dilahirkan. Karena dia tahu, dia dapat petunjuk dari Allah, kelak dia akan menjadi seorang nabi, maka dia gembira untuk menghadapi masa hidupnya. Tapi kita nangis galau begitu lahir. Dia diselamatkan ketika dia terlahir, dilahirkan ke dunia ini. Kemudian dia diselamatkan pada hari wafatnya. Kalau hari wafat itu usahakan semua orang menangis. Kita tersenyum karena melihat surga sudah berada di depan mata. Terlihat bayangan surga. Nah, makanya tersenyum. Atau terlihat ruh bapaknya atau emaknya sudah datang dari Raudatul Jannah, taman-taman surga. Maka dia tersenyum. Tapi jangan pula salah menafsir ketika dia meninggal air matanya menetes. Ini neraka ini, ngapa air mata ini netes? Jangan. Siapa tahu ketika dia dalam keadaan sadar tapi dia masih teringat dengan dunia yang fana ini, dia teringat dengan anaknya, teringat dengan istrinya, teringat beban istrinya begitu banyak, anaknya banyak, istri tidak punya pekerjaan, akhirnya melelehlah air matanya. Atau ketika dia meleleh itu kedengaran suara azan, mendekati ajalnya, tapi dia tidak sempat lagi nak sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melalui air matanya. Beberapa detik kemudian dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mentafsirkannya bermacam-macam. Tapi untuk Nabi Yahya diselamatkan ketika wafatnya. Dia husnul khotimah, jauh dari siksa mati. Karena mati itu sakit, jauh dari kesakitan wafatnya. Diselamatkan dari wafatnya, disejahterakan ketika dia wafat. Walaupun dia terbunuh, tapi dia tidak terasa apa-apa ketika dia meninggal. Dia diselamatkan oleh Allah. Zakaria itu meninggalnya itu dalam batang pohon. Dia berlindung masuk dalam batang pohon. Nabi Zakaria itu. Iblis yang menunjukkan ke orang Bani Israel. Tuna katanya. Zakaria masuk dalam pohon. Ada yang mengatakannya dibelah pohon itu. Dalam kisahnya. Tapi Nabi Zakaria tidak terasa apa-apa. Allahu Akbar. Nah, kalau Nabi Yahya dibunuh dengan 2 persi itulah. Pertama dia
memfatwakan tidak boleh menikahi anak tirinya. Fatwa keduanya bahwa Nabi Yahya itu dibunuh karena menolak cintanya seorang gadis putri raja. Tapi dalam kisahnya itu dia adalah orang-orang yang bertakwa. Dia tidak takut mati untuk mempertahankan yang benar, yang hak. Jadi orang-orang yang bertakwa. Jadi Nabi Yahya itu diselamatkan ketika dia lahir, diselamatkan ketika dia wafat, diselamatkan ketika dia dibangkitkan kelak. Jadi diselamatkan ketika dia lahir, diselamatkan oleh Allah dan kesejahteraan baginya ketika dia wafat, dan ketika dia dibangkitkan kembali di akhirat nanti dia diselamatkan dan disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia. Ini tafsir ayat ke-12, 13, 14 dan 15 tentang kisah Nabi Yahya alaihissalam, putranya Zakaria alaihissalam. Istri Zakaria itu ada yang menyebutkannya Asya, ada yang menyebutkannya adalah Isya, itu istri Yahya. Istri Zakaria. Istri Zakaria itu diponis bahwa dia itu mandul semenjak gadis. Zakaria lah tahu bahwa itu mandul. Tapi ketika Zakaria berusia 90 tahun, dia berdoa kepada Allah agar ada pewarisnya untuk meneruskan membimbing Bani Israel. Allah kabulkan dan beri nama Yahya. Oke. Yahya ini meninggalnya pada masa muda. Jadi dia tidak punya istri si Yahya. Kemudian dia diangkat menjadi nabi ketika dia masih kecil. Diberikan petunjuk dan hikmah oleh Allah hingga dia dapat memahami Taurat dengan cepat. Kemudian Nabi Yahya ini meninggal pada usia yang sangat muda. Peristiwa pertama bahwa dibunuh oleh Raja Herodus karena memfatwakan tidak boleh menikah dengan anak tirinya. Padahal si Herodus ini ingin betul menikah dengan anak tiri. Kemudian Nabi Yahya ini diselamatkan oleh Allah diselamat dan disejahterakan Allah ketika dia lahir, ketika dia wafat, ketika dia dibangkitkan di akhirat nanti. Allahu Akbar. Hadirin jemaah salat subuh yang berbahagia, ini saja barangkali untuk pelajaran kita di pagi hari ini, tafsir Al-Quran pada ayat surat Maryam ayat 12, 13, 14 dan 15. Mudah-mudahan ini menjadi ilustrasi kita untuk mencontohi bagaimana para rasul-rasul itu mempertahankan iman dan takwanya sampai titik darah penghabisan. Mudah-mudahan kita diselamatkan juga oleh Allah ketika kita lahir, ketika kita wafat, dan insya Allah ketika kita dibangkitkan dari alam kubur menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita semuanya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja barangkali penambahan ilmu pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita diberikan umur panjang dalam kesolehan. Amin. Anak-anak kita menjadi yang soleh dan soleha. Amin. Anak-anak kita yang sudah berkeluarga semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Anak-anak kita yang belum punya jodoh semoga berjodoh dengan laki-laki ataupun perempuan soleha. Amin. Yang belum punya keturunan semoga dapat keturunan. Amin. Yang belum dapat pekerjaan semoga Allah berikan pekerjaan sesuai dengan harapan anak-anak kita dan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang masih belajar semoga dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita semuanya bahagia dunia dan akhirat. Kita juga semuanya bahagia dunia dan akhirat, dan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, dapat nikmat kubur dan kelak dimasukkan Allah ke dalam surganya. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira.
wa li jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina zamban illa ghafarta wala aiban illa syatarta wala hamman illa farajata wala dainan illa qadaita wala maridan illa syafaita wala safarun illa wasalta wala hajatan min hawaiji dunya illa qadaita ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Li fadlika dawahum bi asmanakallahumma wa tahiyatum fi salam wa akhiru dawahum alhamdulillahirabbil alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.